Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat volatilitas di Bitcoin dan kawan-kawan terus berlanjut. Setelah tadi malam kita sempat melihat sell off di Bitcoin sampai ke kurang lebih area $82.000. Sekarang kita kembali mendapatkan semacam rebound sampai ke kurang lebih area 87.000. Apakah ini sudah menjadi awal dari recovery Bitcoin ke all-time high yang baru, ataukah ini sekedar semacam dead cat bounce untuk sell-off lanjutan berikutnya? Kita bakalan coba untuk mencari clue-nya di video hari ini. Diikuti juga untuk updates beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin yang bakal kita bahas juga di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita kembali melihat crypto global market cap kembali ke angka 2,86 triliun dolar atau naik sekitar 3,75%. Dan selama 24 jam terakhir kita melihat memang rata-rata mengalami kenaikan ranging antara 3, sekian persen hingga kurang lebih 17% untuk top 10 hari ini. Dan yang menjadi top performer adalah Cardano. Kenaikannya 17,01% ke 0,9391 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk untuk membahas chartnya Bitcoin, saya pengen lakukan updates untuk chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin terlebih dahulu. Yang pertama, itu adalah S&P 500. Korelasi antara S&P 500 dan juga Bitcoin, teman-teman, selama saya bisa katakan beberapa minggu terakhir, itu sangat kuat. Setiap kali S&P itu sell off, biasanya Bitcoin juga bakalan melakukan hal yang sama. Dan kalau kita lihat, selama kurun waktu 1-2 minggu terakhir, S&P juga sell off-nya kenceng banget. Kita kemudian melihat Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Nah, saya sudah pernah share ini sebenarnya di Twitter saya. Kalau kalian belum follow, bisa follow aja dulu. Linknya ada di kolom description. Tapi saya sudah sampaikan gitu ya, bahwa menurut saya secara pribadi, S&P 500 itu akan sedikit banyak menentukan nasib pergerakan harga Bitcoin beberapa waktu ke depan. Dan satu hal yang sangat krusial yang terjadi ke S&P kemarin itu adalah breakdown di bawah area major trend line. This is not a good sign, teman-teman. Ini bukan sebuah pertanda yang baik untuk Bitcoin. Harapannya adalah, ini sekedar harapan gitu ya, adalah bahwa breakdown yang terjadi kemarin itu hanya sekedar fake out. Oke? Itu adalah harapannya. Karena kalau memang benar kita hanya sekedar fake out dan kita kembali rally membentuk all-time high yang baru, harusnya kita bakalan bisa melihat Bitcoin juga mengalami recovery yang luar biasa, bahkan bukan tidak mungkin membentuk all-time high yang baru. Meskipun kalau kita bicara all-time high baru sekarang, mungkin banyak orang yang bakalan merasa, jauh banget kok. Sekarang masih harganya 80-an ribu udah bicara lagi all time high yang baru. Ingat teman-teman, pergerakan harga Bitcoin ketika lagi trending, itu per harinya bisa beberapa ribu dolar bahkan sampai 10.000 dolar. Jadi 80.000 sampai ke angka 110.000 itu hanya terpaut kurang lebih ya 20-30 ribu dolar. Dalam waktu 3-4 minggu saja itu bisa terjadi gitu loh. Bukan untuk mengatakan bahwa pasti kita bakalan break ke all-time high yang baru, tetapi kalau misalnya kita melihat S&P 500 berhasil untuk reclaim kembali di atas area trendline ini dan meneruskan kenaikan, maka harusnya menurut saya pribadi, Bitcoin juga bakalan mengalami kenaikan. Atau short-term bias-nya adalah bullish. Nah, tetapi teman-teman, untuk sementara faktanya adalah S&P berhasil close daily candle di bawah area trendline. Itu bukan pertanda yang baik dan kalau misalnya beberapa hari ke depan kita meneruskan konsolidasi di bawah area trendline ini, maka dengan sangat berat hati saya harus menyampaikan bahwa kemungkinan yang cukup besar S&P 500 telah valid breakdown dari major trendline dan kita kemungkinan bakalan melihat ada sell-off lanjutan menuju ke area 5.500 untuk S&P 500. Yang artinya merupakan penurunan kalau kita ukur ya kurang lebih 10% dari area all-time high. Sebenarnya penurunan 10% pun itu bukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Bahkan rutin banget kita melihat S&P itu turun sekitaran 10%. Bahkan kalau kalian lihat di sini, ini baru terjadi di pertengahan tahun 2023 kemarin, kita koreksi kurang lebih 10%. Kemudian di sini kita juga terkoreksi kurang lebih hampir 10%.
Di sini kita terkoreksi. Nah, ini dalam nih. Kalau yang di sini, tahun 2022, pada saat Bitcoin juga berada di bear market, kita koreksi kurang lebih 27% sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom, dan barulah kita building momentum lagi ke atas. So, kalau misalnya kita bisa drop sampai ke kurang lebih area 5.500 di sini, maka itu yang menjadi kekhawatiran saya. Kenapa? Karena kalau S&P 500 itu weak banget gitu ya, lemah banget trennya, atau bisa kita katakan trend bearish untuk at least medium terms gitu ya, beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, maka kita akan kesulitan untuk melihat Bitcoin kemungkinan untuk melawan arus. Dan bisa aja akan ada sell off lanjutan mungkin menuju ke area 70 atau bahkan 60-an ribu dolar untuk Bitcoin itu sendiri. Jadi sangat kita harapkan ya teman-teman, dalam waktu dekat S&P bisa kembali recovery dan sesegera mungkin kembali reclaim di atas trend line untuk menginvalidasi breakdown di sini. Karena kalau tidak, saya rasa Bitcoin bakalan juga ikutan untuk melanjutkan sell off. Nah, menariknya teman-teman, di sisi yang lain dolar indeks itu juga mengalami pelemahan gitu ya. Dan ini semua juga ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Donald Trump. Salah satunya adalah kebijakan tarif. Kalau simpelnya orang sebutnya perang dagang lah gitu ya. Mereka saling serang menggunakan tarif. Jadi barang yang masuk dari Amerika misalnya ke China itu akan dikasih pajak lebih tinggi. Sebaliknya barang China yang bakal masuk ke US itu juga bakalan dipajak lebih tinggi. Ini contohnya US sama China aja. Tapi kan yang lain-lain juga kena nih. Nggak cuma China. Trump juga menerapkan tarif yang lebih tinggi ke beberapa area lainnya. Setahu saya di area Eropa juga kan kena. Kanada juga kena. Jadi banyak yang terkena. Sehingga S&P 500-nya drop, dolar indeksnya juga drop. Padahal seharusnya ya, secara teori, biasanya dolar indeks itu adalah korelasinya inverse terhadap S&P dan juga Bitcoin. Ketika dolar indeks itu pelemahannya terus terjadi, maka harusnya risk asset biasanya mengalami kenaikan. Tapi sekarang karena ada kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, bahkan dolar indeks pun sekarang tidak bisa menguat. Tetapi teman-teman, sebenarnya dolar indeks sudah sesuai dengan ekspektasi kita ya, bahwa kenaikan yang terjadi kemarin itu harusnya tidak akan bertahan lagi terlalu lama, dan ketika kita breakdown di bawah area 107 di sini, saya sampaikan bahwa ada potensi kita akan meneruskan penurunan minimal sampai ke kurang lebih area 105 di sini. Dan sekarang kita telah mendekati area major supportnya lagi. So sebenarnya ada dua hal gitu ya yang membuat saya agak skeptis gitu dengan pergerakan harga Bitcoin sekarang. Yang pertama, dolar index sedang berada di area major supportnya, which is ada potensi kita bisa mendapatkan semacam rebound. Kemudian S&P juga telah berhasil breakdown dari major trendline yang terbentuk selama beberapa bulan terakhir. Itu membuat saya merasa kita harus sangat-sangat waspada terhadap pergerakan Bitcoin selama beberapa minggu ke depan. Oke, belum lagi kita tahu bahwa Bitcoin juga telah berhasil untuk breakdown di bawah 90.000 dan untuk sementara telah berhasil selama beberapa hari terakhir bertahan di bawah area 90.000. Which is also not a good sign. Kemarin kita memang mendapatkan ada spike ke 94, tapi itu kemungkinan besar hanya pancingan gitu ya, sekaligus untuk nge-liquid orang-orang yang melakukan short di sekitaran area ini, dan kemudian kita dibanting lagi sangat deras ke bawah. Dan sampai dengan hari ini, kita belum berhasil lagi untuk kembali reclaim di atas area 90.000 dolar. Jadi dua indikasi, yang pertama adalah S&P masih struggling, dolar index ketemu dengan area major support, Bitcoin juga telah breakdown di bawah 90.000. So, kalau kita bicara sesuai dengan fakta yang ada sekarang, maka biasnya sekarang untuk Bitcoin unfortunately adalah bearish. Oke, jadi selama kita masih hanya konsolidasi teman-teman di bawah area 90.000 atau sekedar spike lah misalnya ke area 90.000-an, tapi bentukan kenaikannya itu korektif seperti ini, maka saya secara pribadi masih tetap akan beranggapan bahwa oke, ini hanya merupakan konsolidasi dari sell off di sini dan akan dilanjutkan sell off berikutnya ke bawah. Dan kali ini kita mungkin bisa menargetkan sampai ke kurang lebih 73 atau bahkan di bawah, sedikit di bawah 70.000 dolar. Maybe sampai ke kurang lebih area 69 atau bahkan 67.000 dolar. Jadi yang sekarang kita bisa lihat adalah semuanya merujuk ke arah bearish, teman-teman. Maka saya juga tidak bisa pungkiri bahwa bias saya untuk midterm sementara untuk Bitcoin adalah bearish juga. Mau tidak mau harus saya shift
Karena sesuai dengan development yang ada, untuk sementara semuanya merujuk ke arah bearish. Oke. Satu-satunya hal yang bisa menginvalidasi, teman-teman, bisa menginvalidasi skenario bearish saya adalah jika Bitcoin bisa sampai breakout di atas 90-an ribu, kalau bisa sampai ke 94, 95, dan kemudian start mendapatkan ada semacam bullish continuation pattern, nah itu mungkin bisa merubah bias saya yang awalnya bearish menjadi kembali bullish. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya harus jujur mengatakan bahwa biasnya untuk midterm Bitcoin adalah bearish. Tapi itu bukan berarti in the short term kita nggak bisa mengalami kenaikan ya teman-teman. Seperti contohnya misalnya, kalau kita lihat di 15-minute chart sekarang, kita kembali mendapatkan ada semacam rally, diikuti konsolidasi, yang biasanya diikuti oleh rally berikutnya ke atas. Minimum, menurut saya, untuk kembali ngeretas ke area 88.900, atau kurang lebih 90.000 dolar. Itu adalah kemungkinan range yang bakalan kita tuju berikutnya. Hal yang serupa juga sebenarnya kemarin kita sempat lihat, contohnya seperti ini. Rally, konsolidasi, naik, konsolidasi, dan kemudian lanjut naik. Jadi in the short term, saya expect akan ada pergerakan lanjutan bullish, minimal kembali ke area 89.000 lah kita anggap. 89 sampai 90.000 itu menjadi target pertamanya. Oke. Kalau itu berhasil kita breakout, saya rasa kita akan bisa expect Bitcoin untuk kembali mencoba ngeretas ke area 93-94, mungkin untuk breakout sedikit di atas area tersebut. Dan mudah-mudahan gitu ya, harapannya adalah kita bisa konsolidasi di atas area tersebut. Oke, ini adalah harapannya. Walaupun untuk sementara menurut saya banyak sekali hal yang tidak mendukung bagi Bitcoin untuk recovery dengan signifikan dari area sekarang. Oke, kebijakan tarif dari Donald Trump, S&P 500 yang breakdown dari trendline, dollar index yang berada di area major support, itu tidak membantu untuk Bitcoin bisa mengalami recovery yang signifikan. So, kesimpulannya teman-teman, kalau untuk Bitcoin sendiri, short term saya bullish, short term ya. Artinya dalam beberapa 1-2 hari ke depan, kita bisa melihat ada pelanjutan recovery ke atas. Tapi in the midterm, oke, saya harus mengatakan saya bearish. Dan semua yang kita lihat di sini berpotensi hanya semacam konsolidasi untuk kita melanjutkan penurunan berikutnya minimal ke area 70-an ribu lah gitu ya, 70-an ribu, 73-an itu mungkin bisa ditargetkan sebagai area major support berikutnya, atau kita bisa spike sedikit di bawah 70.000 sebelum pada akhirnya kembali mendapatkan major support. Oke. Kesimpulan keduanya, skenario bearish kita bisa terinvalidasi apabila kita bisa clear di atas 90.000 dengan manner yang meyakinkan, and then start mendapatkan bullish continuation pattern, itu mungkin bisa mengubah biasnya menjadi kembali bullish. Itu pun harus didukung dengan S&P yang berhasil recovery dan reclaim area trendline-nya, dan kalau bisa, dollar index yang jebol juga di bawah area major support. Tapi yang lebih penting sekarang menurut saya adalah ke S&P. Karena untuk sementara korelasinya antara Bitcoin dan juga S&P itu terlihat sangat-sangat kuat. Jadi otomatis saya rasa investor juga sudah banyak menyadari hal tersebut, dan sekarang itu menjadi fokus utama. Ingat teman-teman, akan ada banyak hal yang bisa terjadi di minggu ini, terutama karena juga ada data dan event ekonomi yang cukup penting yang bakalan kita lihat dilakukan atau dilaksanakan di minggu ini. Salah satunya adalah NFP dan juga unemployment rate di hari Jumat nanti, yang juga berpotensi untuk membawa volatility ke market. Jadi pastikan kalian stay safe teman-teman. Pastikan untuk tidak menggunakan leverage berlebihan kalaupun kalian masih tetap lakukan. Tapi kalau kalian mau lebih aman, pastikan kalian hindari leverage sekaligus. This is not the time to be aggressive, teman-teman. This is the time to be safe. Makanya saya selalu sarankan buy spot and hold, buy spot and hold, buy spot and hold, gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.